atau bahkan diri kita sendiri. Bagaimana cara untuk menghindari itu semua? Tipu dayanya di mana? Tadi sudah aku sampaikan, tipu dayanya ada di kepala, namanya narasi. Narasi itu adalah sesuatu yang ada di dalam kepala yang menentukan cara pandang kita terhadap sesuatu. Contoh misalnya, pertanyaannya, kalau orang Indonesia pada umumnya, mungkin bukan di sini, tapi orang Indonesia pada umumnya, bisa jadi kita juga. Tapi pada umumnya orang Indonesia, misal kalau ada orang bule sama ada orang hitam, lebih pintar mana kira-kira? Bule atau orang hitam? Orang bule. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasinya adalah bahwa orang barat itu peradabannya lebih maju daripada orang berkulit hitam. Misalnya, contoh lagi, narasi misalnya. Kalau ada orang berkulit hitam sama ada orang misalnya berkulit putih yang lebih pintar nyanyi, yang mana? Orang berkulit hitam atau berkulit putih? Berkulit hitam. Itu juga narasi. Artinya kalau untuk nyanyi, untuk olahraga, orang-orang kulit hitam biasanya dipandang lebih jago daripada orang-orang kulit putih. Namanya narasi. Contoh lagi misalnya, kalau ada orang berjenggot sama misalnya jenggotnya panjang, sama ada orang yang gak berjenggot, kira-kira mana yang lebih mungkin melakukan tindakan terorisme? Yang berjenggot. Itu namanya narasi. Jelas sampai di sini? Narasi itu sesuatu di kepala kita. Kita mungkin gak sadar, tapi itu namanya narasi. Kadang-kadang narasi itu bisa jadi sesuatu yang kayak kita nggak sadar memang masuknya di dalam kepala kita. Sehingga kita melihat segala sesuatu itu jadi kayak benar-benar menentukan cara pandang. Contoh misalnya begini. Kalau Bapak Ibu tahu, baru-baru ini ada orang yang ditembak. Tahu ya? Namanya Charlie Kirk. Dia ditembak di leher, mati. Siapa ini orang? Ini orang adalah fans boy-nya Israel. Sekaligus fans boy-nya Presiden Trump. Apapun yang terjadi, kita cuma bahas penembakannya aja. Coba lihat ya. Itu satu orang ditembak mati. Yang ribut satu negara. Paham sampai di sini? Satu orang ditembak mati, yang ribut satu negara. Bukan hanya satu negara yang ribut, satu dunia ribut. Tiba-tiba ketika dia ditembak, belum ada 1-2 jam, Netanyahu bikin press release. Dia bilang, kami berbelasungkawa terhadap matinya orang ini. Yang nembak pasti orang-orang Islam ekstrim yang pengen membalas kepada kami. Kami juga sering sudah dicoba bunuh sama orang-orang Islam ekstrim ini. Mereka akan melakukan kekerasan